Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Indasari dari kelas Manajemen C Angkatan 2018. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sistem informasi. Di antaranya ada jenis sistem informasi, jenis keputusan, sistem informasi manajemen, dan juga TPS, TSS, Expert System, dan ERP System. Materi pertama, jenis sistem informasi yang terbagi berdasarkan pertama, tingkatan sistem, yang kedua, fungsi bisnis dalam organisasi, yang ketiga, berdasarkan pengelola, keempat, berdasarkan perangkat. Berdasarkan tingkatan sistem, ini terbagi atas sistem pakar, sistem pemandu keputusan, sistem informasi manajemen, dan juga sistem pemrosesan transaksi. Berdasarkan fungsi bisnis dalam organisasi, sistem informasi ini terbagi atas 4, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, berdasarkan pengelola. Berdasarkan pengelola, bentuk atau jenis sistem informasi yang diperlukan sesuai dengan level manajemennya, yaitu manajemen level atas untuk perencanaan strategis, kebijakan, dan pengambilan keputusan, manajemen level menengah untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan, manajemen level bawah untuk perencanaan dan pengawasan operasi serta pengambilan keputusan, dan operator untuk pemrosesan transaksi dan merespon permintaan. Adapun berdasarkan perangkat, ini terbagi atas perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, orang atau manusia, basis data, jaringan komputer, dan komunikasi data. Materi kedua, jenis keputusan. Berdasarkan karakteristik, jenis keputusan terbagi atas 3, yaitu keputusan terstruktur, keputusan semi-terstruktur, dan keputusan tidak terstruktur. Yang pertama, keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Contohnya, keputusan pemesanan barang, penagihan piutang, menentukan kelayakan lembur, mengisi persediaan, dan menawarkan kredit pada pelanggan. Yang kedua, keputusan semi-terstruktur. Keputusan semi-terstruktur adalah keputusan yang mempunyai sifat, yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan. Contohnya, pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi dan pengendalian sediaan, merancang rencana pemasaran, dan mengembangkan anggaran departemen. Yang ketiga, keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Keputusan ini menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal dan umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas. Contohnya, pengembangan teknologi baru, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain, dan perekrutan eksekutif. Materi selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Manajemen information system merupakan sistem informasi yang banyak menghasilkan berbagai informasi atau laporan untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajer, terutama manajer media dan manajer puncak. Manajemen media di sini adalah manajemen yang paling banyak memerlukan laporan dari manajemen information system, dan keputusan yang digunakan oleh manajemen media adalah keputusan semi terstruktur.
Selanjutnya, sistem pemrosesan transaksi. Transaction Processing System merupakan sistem informasi yang fungsi utamanya adalah mencatat berbagai transaksi yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi. Transaksi yang paling banyak dicatat oleh TPS adalah transaksi penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan juga transaksi pembayaran. Manajemen pelaksana adalah manajemen yang banyak terlibat dalam penggunaan TPS. Manajemen pelaksana memerlukan TPS untuk mengambil keputusan terstruktur. TPS di sini bertugas mencatat data transaksi ke dalam sistem basis data yang dimiliki perusahaan, dan sistem inilah yang nantinya juga akan digunakan oleh sistem informasi lainnya. Selanjutnya, sistem pemandu keputusan. Decision Support System adalah sistem informasi yang bertujuan untuk membantu manajemen puncak dalam mengambil keputusan yang tidak terstruktur. Dalam melakukan analisis, perusahaan menggunakan data yang sudah ada di dalam sistem basis data dan juga ditambah dengan data fiktif. Jadi, semakin baru masalah yang dihadapi, maka semakin banyak data fiktif yang digunakan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu sistem pakar. Sistem pakar atau expert system seringkali disamakan dengan kepandaian buatan atau artificial intelligence. Artificial intelligence di sini adalah kepandaian buatan yang belum tentu manusia memiliki kepandaian itu. Sedangkan expert system adalah sistem yang menampung berbagai keahlian yang dimiliki oleh para pakar. Contohnya, pada zaman dulu ketika orang ingin memotret harus menghitung beberapa hal. Di antaranya, jarak objek yang akan dipotret dari kamera, tingkat pencahayaan, kecepatan tanah, dan perlu tidaknya menggunakan lampu kilat. Nah, hanya orang berpengalamanlah yang dapat memotret dengan hasil yang baik. Tapi kini, hampir semua kamera sudah dilengkapi dengan kepandaian para pakar tersebut, sehingga seseorang yang baru saja memegang kamera tetap memotret dengan hasil memuaskan. Selanjutnya yaitu sistem informasi korporasi. Enterprise Resource Planning System adalah sistem informasi yang menggabungkan semua sistem kerja suatu perusahaan dalam satu sistem informasi yang terintegrasi. Proses pengolahan data fungsional perusahaan yang diintegrasikan dalam ERP system umumnya terdiri dari 3 kategori, yaitu logistik, sumber daya manusia, dan keuangan. Adapun manfaat dari ERP system yaitu sebagai berikut. Nah, itulah tadi materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.